Semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ditegaskan di dalam hadisnya, innama bu'istu mu'allima, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru yang mengajarkan. Apa yang diajarkan Nabi? Apa yang dididikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Al-Qur'an menjelaskan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia bagi orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Diutusnya nabi adalah minnah minallah, pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara tugas nabi yatlu alaihim ayatih, nabi menerangkan akan keterangan-keterangan yang ada dalam kandungan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Wa yuzakkihim, dan Nabi mendidik mereka bagaimana supaya hati mereka bersih. Jiwa para sahabat itu suci daripada kekotoran-kekotoran sifat-sifat yang tercela. Nah, sehubungan yang demikian, masih kita menerangkan dan menjelaskan akan bahwasanya wal hawa sirrun ajibun wa huwa fununun syatta. Yang namanya hawa nafsu adalah di dalamnya memiliki kandungan rahasia yang elok, yang indah, yang luar biasa. Dengan hawa nafsu, seseorang bisa menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia mampu mengarahkan, mengontrol hawa nafsunya di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsunya pula menjadi sarana untuk dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, apabila dia bisa membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela, kepribadian yang tidak baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh beruntung orang yang membersihkan akan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang membiarkan kotor akan hatinya. Nah, kita duduk sama-sama untuk mempelajari akan ilmu agama. Harapan kita mudahan hati kita bersih, jiwa kita bersih. Wa huwa fununun syatta faminhu syai'un yata'allaqu bil insan fayuqsibuhu halata syabihatan bil junun. Yang mana yang namanya hawa nafsu itu memiliki beraneka ragam atau bermacam-macam jenisnya, bentuknya. Di antaranya ada yang berhubungan dengan manusia ketika dia menguasai, bukan menguasai dalam artian nominalnya, mengusahai. Dia berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Halatan syabihatan bil junun. Orang yang dikuasai hawa nafsunya
Dia seakan-akan memiliki sifat keadaan seperti orang yang hilang akal. Maaf kalau bahasanya yang lebih jelas itu seperti orang yang junun, gila. Dia tidak mampu lagi berpikir secara normal apabila dikuasai oleh hawa nafsu. Bila sudah hendak dah ditangati orang ya kada maasi, dipadahi orang ya kada maasi. Ini sudah dikuasai oleh keinginannya sendiri sehingga dibutakan dengan keinginannya. Ada lagi sebahagian orang qad ughru bi jam'il mal. Ada orang itu tertipu dengan semata-mata dia sibuk dengan mengumpulkan harta benda dunia. Ada manusia itu hawa juga biar. Istilah bahasa kita di kampung, orang kada tahu di burit, kada tahu di kepala. Maksudnya begawi terus. Kewajiban tidak diperhatikan. Yang haram di kita tidak dijaga, marah dilanggar. Yang seharusnya ditunaikan hak sesama manusia ya kita tidak dia jaga. Kenapa? Dia tertipu dengan sibuk mengumpulkan harta benda dunia. Rugi kita biar. Kita hidup di dunia bukan semata-mata untuk mengumpulkan harta benda dunia, enggak. Kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia adalah tujuan utamanya adalah untuk mereka beribadah kepadaku. Coba lihat indahnya kalimat Allah. Untuk mereka beribadah kepadaku. Allah tidak mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa li'ubad. Aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya aku disembah. Tidak. Allah tidak minta untuk kita disembah. Allah tidak minta untuk dirinya kita sembah. Tidak. Seandainya manusia tidak ada satu orang pun yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hendak turun derajatnya daripada sifat ketuhanan. Tetapi Allah ingin menerangkan tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan bukan untuk bekerja, bukan untuk berusaha, bukan untuk mengumpulkan harta benda dunia, tetapi kita diciptakan untuk ibadah. Tidak dilarang kita mencari rezeki yang halal. Tidak dilarang kita menyibukkan diri kita dengan pekerjaan. Yang mana itu untuk kehidupan kita di dunia. Tapi jangan sampai kita lalai dengan kewajiban kita. Kita harus mempelajari sifat-sifat nafsu kita. Supaya kalau kita mengarahkan jiwa kita ini dalam amal saleh. Makanya jujur, seperti dibangun majelis kita, majelis yang kita beri nama at-ta'awun, tolong menolong, itu diantaranya supaya memperbanyak sarana kita ibadah, biar. Karena yang namanya manusia ketika beribadah sendirian itu motivasi dorongannya itu lemah. Rasakan biar. Amun kita saurangan di rumah kada baca pian zikir 500 kali kada baca. Tapi duduknya kita di majelis ta'lim, di majelis zikir, baca kita 500 kali. Orang beburdahannya, amun di rumah kada baca kita burdah saurangan. Tapi duduk je 4 orang hadir pembacaan burdah baca juga kita. Nah, kita tahu yang namanya nafsu kita ini jadi kita ya tadi harus kita arahkan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak lagi bermacam-macam daripada keadaan
manusia itu sendiri di dalam tanda-tanda dan alamat dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Anna lihadzal hadhil halati sultanan 'ala an-nafsi yakharul anfusa ad-damsat ad-dha'ifah wa laysa la sultan 'ala al-anfusil khasimatil 'aliyah. Hawa nafsu di dalam keadaan manusia dia memiliki sultanan 'ala an-nafsi, kemampuan kekuatan. Tetapi kekuatan hawa nafsu ini dia mampu menguasai orang-orang yang memiliki jiwa yang lemah. Mampu menguasai seseorang yang keimanan di dalam hatinya aja kita dhaifah, tidak kuat. Tapi kalau orang itu kuat keimanannya, kuat pendiriannya, kuat pola pikirnya, tajam, jauh pandang ke depan, hawa nafsu tidak mampu menguasainya. Akalnya lebih kuat. Akalnya lebih kuat. Makanya sangat penting kita berusaha untuk menguatkan hati kita supaya jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Salah jorang kokoh pendirian. Wa ma ahsana ma qila fi hadzal ma'na, ada dalam sebuah syair ungkapan yang sangat indah di sini. Ungkapan kata-kata yang sangat indah. Inna idza malat dawa'il hawa wa ansata as-sami'u lil qaili wastara al-qaumu bi albabihim naqdi bi hukmin fasilin adili. La naj'alil batila haqqan wala nalidhu dunal haqqi bil batili. Nakhafu an tasfuha ahlamuna fa nakhmul dahra ma'al khamili. Di antara maknanya secara garis besar, bila orang tuh dorongan-dorongan hawa nafsu sudah mulai masuk ke dalam jiwanya, wa ansatas sami'u lil qaili. Orang yang berakal dia mendengarkan dorongan-dorongan tersebut dengan seksama. Wa ansatas sami'u lil qaili. Dia mendengari ini nang berucapnya hawa nafsu akal kan apa bandir? Ini dorongan dari Allah kan yang berbicara atau daripada tipu daya nafsunya seorang kan? Wa ansatas sami'u lil qaili. Ini di dalam jiwa pian tu ada nang bepandir pian. Makanya ada istilah kata jur, ada bisikan dari Allah, ada bisikan dari malaikat, ada bisikan daripada syaitan, ada bisikan dari hawa nafsu. Makanya kita harus ansata sami'u lil qaili. Arti ansata kan apa dalam ana bilal ajen ansitu wastami'u ya kan ada ajen. Artinya perhatikan dengarkan. Ansitu itu fi'il amarnya. Kalau fi'il madinya ansata. Ansata sami'u lil qaili, mendengarkan dengan bujur-bujur bagi yang berkata. Ini siapa nih namanya? Dipenandui dulu. Ini bisikan dari Allah kah? Allah pasti bagus. Dari malaikat kah? Malaikat pasti baik. Empati. Tapi bila ini dari syaitan, jangan diamalkan. Jangan, jauh. Ini syaitan. Ini hawa nafsu ini. Ini hawa nafsu. Jangan diumpati. Pinandu kita. Wastara al-qaumu bi albabihim naqdi bi hukmin fasilin adili. Yang namanya al-qaum, kaum di sini bukan kaum masjid kita lain. Arti kaumnya istilah ulama sufi itu diistilahkan dengan kaum be. Orang kaum sufiyah. Orang-orang yang kita dikenal dengan orang yang sangat mengutamakan pembersihan hati mereka. Wastara al-qaumu bi albabihim. Orang-orang ahli tasawuf itu mereka senantiasa
ketika hatinya bersih, pola pikirnya tajam, naqdi bi hukmin fasilin adili. Dia kami jasidin. Kami berbulik kami, artinya kami orang alim, kami orang yang berilmu, kami orang yang hati yang bersih. Naqdi bi hukmin fasilin adili. Kami akan menghukumkan, ini dari syaitan. Ulun tidak boleh ikut. Menetapkan. Oh, ini dari malaikat. Bagus, kita turuti. Oh, ini dari hawa nafsu. Jangan. Pinggir, jauhkan. Bihukmin fasilin adili. Bisanya memisah-misah. Ini dari Allah, bagus. Ini dari malaikat, ikuti. Ini daripada syaitan, berhindar. Ini daripada hawa nafsu, jauhi. Dan adili, dia adil. Arti adil itu bijaksana. Makanya kita bila inya menyikapi kesalahan kawan, mohon maaf, misalnya kita dalam bergaul, bermasyarakat, itu pada suatu waktu, itu pasti kita akan ketemu melihat kesalahan kawan. Kesalahan jiran, kesalahan tetangga, itu pasti. Nah, orang yang bebas selamat daripada hawa nafsunya, ketika dia melihat kesalahan orang, dia mikir, ini ditagur langsung enggak atau kayak apa? Ini menghukumkan adil. Oh, kalau timbang dulu. Oh, kesalahannya ini tidak fatal. Cuman ketika dia menggunakan ini, atau jika kita mengerjakan ini, mungkin ada sedikit kerugian sedikit. Misalnya, tidak jadi masalah dah. Berdiam aja. Karena diperbaiki, biar rugi sedikit itu kita aja yang membantu menutupi akan. Ini yang hebat. Atau ini salah harus diluruskan. Nanti bukan waktunya sekarang. Diamkan dulu 2-3 hari, baru nanti didatangin, nasihati dengan lemah lembut. Itu namanya naqdi bi hukmin fasilin adili. Kami menghukumkan dengan hukuman yang pandai membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau mana yang bagus dan yang lebih bagus. Bi hukmin fasilin adili. Adil, bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Jangan dikira sesuatu yang baik itu baik, bila sesuatu yang baik itu bukan pada tempatnya, itu bisa menjadi tidak baik. Ya tadi melihat kawan salah kan bagus, kadang menagur bagus, tapi cara menagurnya yang bagaimana? Jangan sampai membuat malu orang lain, jangan sampai menyinggung orang lain. Kalau masih ada solusi yang lembut untuk kita meluruskan, kenapa tidak? Karena tugas kita meluruskan, bukan mengaibkan orang lain, bukan membuat malu orang lain. Makanya naqdi bi hukmin fasilin adili. La naj'alil batila haqqan wa la naluthu dunal haqqi bil batili. Kami, kata mereka, tidak menjadikan yang salah itu benar. Kami tidak menjadikan yang salah itu benar. Artinya menasihati orang lain bukan pada tempatnya, itu salah, itu hukumnya bukan benar. Enggak, ini yang salah ini harus ditagur. Enggak. Kalau menagur bukan pada tempatnya, hukumnya salah, bukan benar. Kalau menasihati orang lain bukan pada waktunya, itu namanya bukan menasihati, itu namanya membuat malu orang bikin malu orang lain. Bikin malu, bukan menasihati namanya, membuat malu orang lain. Kami tidak menjadikan yang salah itu menjadi benar, dan kami tidak mencampur yang baik itu dengan kemungkaran. Artinya yang salah tidak dijadikan benar, dan yang benar tidak kami campur dengan yang tidak baik. Artinya dipelihara adil, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mudah kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Intinya kembali kepada penguasaan diri dalam makna mengetahui akan perbedaan
apakah ini bisikan atau motivasi dari Allah, kritik dari Allah atau dari malaikatnya atau dari syaitan atau dari hawa nafsu. Kemudian wal ghuluwu aidan mahsubun min kismil hawa. Kata beliau lagi, wal ghuluwu aidan, adapun berlimpatan pada sesuatu itu juga dihitungkan atau dimasukkan di dalam min kismil hawa, termasuk bahagian hawa nafsu. Wa huwa kismun radiun, ini termasuk bahagian yang jelek, yang tidak bagus, kata beliau. Li'annahu yata'allaqu bil adyani fayudannisuha wa yuwahhishuha. Karena yang namanya al-ghulu, berlebihan pada sesuatu ini berhubungan dengan perkara agama. Perkara agama. Maka dia fayudannisuha, mengotori akan agama yang ada pada dirinya. Artinya menjadi tidak baik, menjadi tidak bagus. Wa yatari arbabul ghulu fid din naw'u tayshin fi ma yuhawilunahu min tadayyunihim fayasiru sya'nuhum al-khisam wal jidali fid din wa yasiru da'buhum at-ta'assub wal bughdhu liman khalafahum fi madhhabihim wa yasiru tadayyunu ahadihim at-tatallu ila ma'ayyibin nasi wal intiqasi lahum wal isra'i bihim wa hadza tariqun radi'un jiddan mudlifun lidinil abdi yang bagi ay yahdhurahu asyaddal hadar. Mendatang akan orang-orang yang di dalam jiwanya ada makna berlimpatan di dalam melebihkan sesuatu, itu nau'u tayshin fima yuhawilunahu min tadayyunihim. Itu semacam sesuatu yang kada bagus bahasa kita. Pada perkara-perkara yang mereka berusaha menganggap itu suatu baik dalam perkara agama mereka. Padahal itu menjadi keadaan mereka al-khisam wal jidalu fid din. Ini menjadi penyebab suatu kerenggangan antara satu yang lain, atau bahasa ini permusuhan atau kerenggangan satu dengan yang lain, dan menjadi perdebatan di dalam sisi agama. Dan di antara tabiat mereka yang bersifat al-ghulu itu at-ta'assub wal bughdhu, kecenderungan hatinya akan bisa lahir yang namanya penyakit ta'assub wal bughdhu, dan marah liman khalafahum fi madhhabihim. Dia akan marah, akan benci kepada orang yang menyalahi jalan mereka, yang menyalahi cara mereka, yang menyalahi akan aturan mereka. Itu ciri-cirinya. Wa yasiru tadayyunu ahadihim, dan jadi pula tadayyunu ahadihim, jadilah sifat keagamaan yang ada pada mereka itu at-tatallu'u ila ma'aibin nas. Dia mencari-cari keaiban orang lain, wal intiqasi lahum, merendahkan orang lain. Mencari kesalahan segi keagamaan dia, merendahkan orang lain, membandingkan keagamaan orang lain. Wal izra'u bihim, menyombongkan diri dengan orang lain. Wa hadza tariqun radi'un jiddan, ini jalan yang tidak baik. Ini masuk kepada perkara-perkara yang sifatnya berhubungan dengan keagamaan. Makanya sering kita sebutkan, kita tidak boleh, oh masjid kita lebih bagus daripada masjid orang lain. Nah ini namanya al-ghulu. Oh panitia kami hebat, masjid kami lampunya banyak di pinggir tembok tuh, jemaah sendiri di lampu lalu. Ini tidak boleh, biar kada boleh.
Kita sangka bagus. Majelis di masjid kami lebih hebat gurunya daripada majelis kita di masjid anu. Wah, ini namanya aja kita al-ghulu. Berlimpatan pada segi agama. Akhirnya terjadilah yang namanya al-khisam wal jidal, kerenggangan satu dengan yang lain, perdebatan. Dan dia akan marah apabila ada orang yang tidak sesuai dengan jalan mereka. Wah, ya apa tuh baharat? Wah, apa nih tuh kayak ini dan lain sebagainya. Nah, ini min anwa'il ghulu. Di antara macam-macam sesuatu yang berlebihan. Dan cirinya lagi ya tadi, tatallu ila ma'aibin nas. Suka ya kita mencari-cari kesalahan orang lain. Wah, kenapa tong si itu tong kayak itu padahal orangnya kayak ini. Wah. Kita sangka bagus ya, sangka bagus. Makanya jurang perkara indal ulama wadihun wa indana mutasyabihatun. Perkara orang saleh di dalam pandangan mata batin mereka nampak, tapi dalam pandangan kita samar. Makanya bila kita ragu-ragu dengan pekerjaan orang saleh, tanyakan. Mereka akan menjawab dengan jawaban yang mencukupkan akan hati kita. Tapi bila kita ragu-ragu, bila kita kadang-kadang sangka bagus, tanyakan. Kalau perkara dalam pandangan kita samar. Kita boleh mencintai majelis kita. Kita boleh mencintai guru kita. Kita boleh mengutamakan jamaah langgar atau masjid kita. Tapi yang tidak boleh, jangan sampai kita merendahkan guru yang lain. Jangan sampai kita merendahkan majelis yang lain. Jangan sampai kita merendahkan kita kelompok yang lain. Bahkan di dalam kitab Malazzatul Aishi illa suhbatul fuqara yang disusun oleh Abu Madyan al-Makki, beliau juga pengarang kitab Futul Qulub. Kata beliau di dalam maknanya, aku cinta kepada semua ulama. Tapi di sini disebutkan akhussuhum nafara, tapi aku istimewakan beberapa orang. Nah, itu masalah hati tidak bisa dirubah ya lah. Itu hak kita. Ulun guru si anu ulun lebih istimewa, guru si anu lebih istimewa, itu wajar. Lebih kita istimewakan. Tetapi semua ulama dimuliakan, semua ulama dicintai. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Nah, ini jadi kita mahsubun min kismil hawa. Fahaula'il ghullatu yufarrituna fi ta'zimi a'immatihim wa yatahalaquna fi hubbihim. Adapun maka mereka orang-orang yang berlimpatan. Mereka berlimpatan di dalam memuliakan pemimpin mereka. Dan mereka menjadi minasa karena kelimpatan cintanya mereka dengan pemimpin-pemimpin mereka. Fayakhrujuna ilal amriyil manhi anhu, sehingga kenapa mereka menjadi binasa? Sebabnya fayakhrujuna ilal amril manhi anhu, sehingga mereka keluar batas mendatangi perkara yang dilarang daripadanya. Apa keluar sampai kepada batas yang dilarang? Kan ketika terlalu cinta kepada seseorang akhirnya merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain ini adalah al-amrul manhi anhu, perkara yang dilarang di dalam agama. Cinta boleh, memuliakan boleh, tapi tidak boleh kita menghina yang lain. Ini tandanya, ini alamatnya. Fa yakhrujuna ilal amril manhi anhu. Al-ma'muru bihi fi mahabbatil a'immah wa ahli din at-tawassud. Karena
yang diperintahkan oleh Allah di dalam mencintai akan pemimpin dan orang-orang yang ahli di dalam ilmu agama at-tawassut. At-tawassut itu pertengahan. Semuanya kita muliakan, semuanya kita hormati. Tapi tidak dilarang. Oh, ulun sidini istimewa, ulun muliakan, ulun istimewakan. Waktu ulun habiskan, silahkan. Tidak dilarang. Tapi yang dilarang itu al-ghulu, terlalu berlimpatan, menyebabkan kita terdinding daripada mengambil sesuatu yang berharga daripada yang lainnya. Watarkul ghulu, dan meninggalkan berlebihan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yakun hubbuka kulfan wala bughduka talafan. Janganlah cintanya engkau kepada seseorang itu kulpan, terlalu dipaksa-paksakan. Artinya sesuai dengan kudrat daripada hati manusia itu sendiri. Artinya tidak perlu diulah-ulah bahasanya, ayalah. Ibaratnya tidak perlu dipaksakan. Ya, terlalu dipaksakan kada bagus juga, akhirnya tertinggalkan yang lain. Misalnya kita kan punya kewajiban pada sisi ini, ketika kita berlimpatan mencintai ini, akhirnya kita melalaikan yang di sini, itu namanya aja kita dipaksakan. Kan ada tanggung jawab dengan keluarga, ada tanggung jawab hak sesama manusia, jiran dan tetangga. Jadi berjalanlah sesuai waktu dan keadaan. Wala yakun bughduka talafan. Dan jangan sampai juga bencinya engkau dengan seseorang itu kembali membinasakan engkau sendiri. Tidak senangnya engkau dengan seseorang jangan sampai membinasakan dirimu sendiri. Nah, ini perkataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita juga pernah bersabda, la tatruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Kata Nabi, janganlah kalian terlampau melampaui batas kepadaku sebagaimana telah melampaui batas daripada golongan Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Kan Nabi pengikut daripada Nabi Isa, daripada golongan Nasara, kata Nabi dalam hadisnya, itu terlalu berlimpatan, ya, terlalu berlimpatan, akhirnya terlalu melebihkan Nabi Isa, terlalu melebihkan sampai mereka dijadikannya alat untuk dijadikannya untuk sesembahan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, alaikum bin nabtil awsat yutbi'uhumut tali wa yurji'u ilaihimul ghali. Sayyidina Ali luar biasa hikmah daripada beliau. Alaikum bin namtil awsat, lazimilah oleh kalian dengan jalan yang pertengahan. Terlalu berlimpatan kada, terlalu mundur kada. Artinya cinta kepada orang lain itu berlimpatan benar kada, terlalu mundur tidak. Artinya tengah-tengah. Hormat, bantu, menolong, meringankan beban, dan bisa menyisihkan waktu demi mereka dan lain sebagainya, tapi tidak melalaikan kewajiban pada sisi yang lain. Itu namanya namtil awsat. Karena posisi manusia itu beda-beda. Ada orang yang masih kita sendirian belum berkeluarga, dia lebih mudah menghabiskan waktunya untuk kita dengan sesuatu pekerjaan. Tapi kalau orang yang sudah misalnya berkeluarga, tidak sama dengan orang yang sendirian. Dia bisa harus membagi, ada waktu untuk pekerjaannya, ada waktu untuk keluarganya, ada waktu untuk menolong orang lain, dan ada waktu untuk bercanda dengan anak istrinya dan lain sebagainya. Itu harus dia atur dan dia bagi dengan sebaik-baiknya. Alaikum bin namtil awsat yatbu'uhumut tali wa yarji'imu ilaihimul ghali.
Kau mengikuti orang yang di bawah kita. Artinya menjadi contoh ya lah. Nah, mencatat adab sidin bagus. Sidin dalam seminggu masih ada waktu untuk anak istrinya santai. Nah, lalu mudah orang lain mencontoh. Untuk agama bagus ya kita. Tapi jangan sampai misalnya ceramah ke sana kemari anak tidak terdidik lagi kan salah. Jurang orang hadi ceramah ialah anak bini tidak dibimbing itu keliru dia. Jadi ada waktu untuk ini, makanya Nabi ada dalam hadisnya kan. Ada aku aja Nabi kawin, aku guring, aku tidur, aku kadang-kadang puasa, kadang-kadang berbuka. Artinya Nabi bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Karena Nabi seorang contoh. Wa yarji ilaihimul ghali, dan kembali kepada mereka oleh orang yang berlimpatan. Arti berlimpatan itu asanya ulun ini talimpuan, ulun bebulik pulang ke bawah sedikit. Ada. Artinya bagus benar jalan si anu teh bagus benar lah bebulik pulang bahasa. Ya ada sebahagian orang tanya dengan kita. Guru aja. Ulun dahulu guru aja lagi perjalanan ulun ke 7 jam berusaha mengingat Allah, beribadah. Ulun pakai dulu guru aja awalnya jalan salawat. Jalan salawatnya. Banyak ibadah salawatnya lah. Kemudian guru aja masih ada ulun nang asa kurang lagi. Merasa nih hati ini belum sempurna lagi. Berarti ulun ini kada sampai menjalan salawat. Ulun ganti pulang guru aja lawan jalan zikir. Banyak mengingat Tuhan pulang. Sekalinya guru aja asa panas pulang biasa. Ulang deh. Kan kalau jalan zikir tuh bahanu aja kita model kayak hakikat melulu ya lah. Akhirnya guru kadang-kadang aja kulir begawi aja, kulir berusaha aja. Ya kan kisah kan zikir teh ingat Allah. Baik buruk dari Allah. Akhirnya guru semangat pinaman nurun. Tuh kayak bagarang guru najur nang bagus itu banyak ibadah salawat. Karena setiap salawat pasti ada zikirnya. Dan kita harus seimbangkan antara pandangan batin dengan pandangan zahir. Arti seimbangkan itu jika kita secara zahir kita berusaha, secara batin tetap pandangan kita Allah nang manolongi kita. Allah nang manolongi kita. Insya Allah hati kita lapang. Lakukan tugas kita, beramal, berusaha, bagawi, masalah rezeki urusan Tuhan. Nah, ini yang harus kita diseimbangkannya. Alaikum bin namtil awsat, kata Sina Ali. Hendaklah kalian senantiasa dalam posisi pertengahan. Makanya orang kita ahlu sunnah wal jamaah ini antara jabariyah lawan qadariyah. Kalau qadariyah hamba malulu, kalau jabariyah Tuhan malulu. Yalah. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah secara zahir kita qadariyah, artinya memang secara zahir kita yang berusaha, tapi secara pandangan batin kita jabari, maksudnya kita meyakini kita pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lalu jurang namtil awsat, artinya posisi pertengahan. Artinya lakukan apa yang kita lakukan, hasilnya serahkan lawan Allah. Artinya lakukan tugas kita berusaha, adapun hasilnya serahkan Allah. Karena tidak ada hak untuk kita menentukan hasil. Tapi insya Allah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah pengharapan tidak akan disia-siakan oleh Allah, asal hakun berusaha. Mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat menguasai dan mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fa'alaik billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu fakina bin alina tawil Allah may muhawwil wal hawil hawlana illa asanil har. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.